Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Senin 11 Agustus 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Santa Clara. Kata-kata terakhir seseorang yang mau meninggal selalu dicatat, diingat-ingat sebagai wasiat. Biasanya memang mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam. Santa Clara mengucapkan demikian, Tuhan, betapa bahagia aku Kau ciptakan. Rasa syukur atas hidup yang segar ini sekaligus mengungkapkan jalan hidupnya. Pada umur 18 tahun ia tertarik pada cara hidup Fransiskus dan lari dari rumah. Dialah Fransiskanes pertama dan pemimpin biara pertama Santa Clara di Assisi. Ia akan dibunuh tetapi ia akan bangkit. Putra-putra raja bebas dari pajak. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam diri Santa Clara Engkau telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada Yesus, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar dari pengalaman hidup rohani. Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus dan murid-muridnya supaya membayar pajak. Karena kita hidup dalam satu negara, kita hidup bertetangga dengan bangsa-bangsa, maka hendaklah kita mengetahui apa kewajiban kita. Sekaligus bagaimana kita memperjuangkan hidup kita bersama dengan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi siapapun. Karena pengelolaan harta benda negara adalah juga untuk kepentingan kita bersama dan juga untuk kepentingan semua orang.
Hendaklah kita dengan rendah hati, di mana kita berpijak, maka disitulah kebijaksanaan harus dijunjung tinggi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, semoga berkat kekuatan sakramen ini kami belajar dari teladan Santa Clara. Kiranya kami mengutamakan Dikau di atas segala-galanya, dan di dunia ini sudah hidup sebagai manusia baru dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.